Maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Mencabut PPKM. Mencabut PPKM. Mencabut PPKM. Negara-negara di dunia mewaspadai lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di China. Amerika Serikat akan mewajibkan setiap pendatang dari China untuk melakukan tes COVID-19 di saat negeri tirai bambu mencabut kebijakan lockdown. Pejabat AS mengatakan kewajiban tersebut berlaku mulai 5 Januari setelah berlaku semua penumpang udara yang berasal dari China yang berusia 2 tahun ke atas wajib menunjukkan tes hasil negatif COVID-19 tidak lebih dari 2 hari sebelum keberangkatan dari negeri tirai bambu, Hong Kong, dan juga Makau. Sementara itu untuk penumpang yang dites positif lebih dari 10 hari sebelum penerbangan, mereka dapat memberikan dokumen yang menunjukkan bahwa telah pulih sebagai pengganti hasil tes negatif. Selain Amerika Serikat, Jepang juga akan mewajibkan tes COVID-19 negatif untuk pelancong dari China pada saat kedatangan di perbatasannya. Kebijakan ini diambil oleh Tokyo karena penyebaran virus yang cepat di China. Mengutip Fuji News Network, pemerintah Jepang akan menerapkan langkah tersebut paling cepat pekan ini. Jumlah pengunjung asing ke Jepang hampir 2 kali lipat naik pada bulan November dibandingkan bulan sebelumnya karena pelonggaran kontrol perbatasan anti-virus corona. Organisasi Pariwisata Nasional Jepang memperkirakan lebih dari 934.000 orang tiba dari luar negeri pada bulan lalu. Sebelumnya, Italia juga mewajibkan tes virus corona untuk pengunjung dari China yang masuk ke wilayahnya. Kebijakan ini dilakukan imbas ledakan kasus COVID-19 di China. Menteri Kesehatan Italia, Orazio Schillaci, mengatakan kebijakan ini juga berlaku untuk penumpang dari China yang transit di bandara-bandara di negeri pizza. Wilayah utara Italia, Lombardi, memperkenalkan pengetatan ini mulai Selasa, 1 hari sebelum tindakan tersebut dilakukan secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya. Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 semakin terkendali. Per 27 Desember 2022, kasus harian 1,7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate mingguan itu 3,35%, tingkat perawatan rumah sakit atau BOR berada di angka 4,79%, dan angka kematian di angka 2,39%. Ini semuanya berada di bawah standar dari WHO. Dan seluruh kabupaten kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1, di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah. Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Pertama, masyarakat harus
meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID. Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas. Dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan. Kedua, aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Fasilitas kesehatan di semua wilayah harus siap siaga dengan fasilitas dan tenaga kesehatan. Pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster. Dan dalam masa transisi ini, Satgas COVID-19 pusat dan daerah tetap dipertahankan untuk merespon penyebaran yang cepat. Jadi Satgas daerah tetap ada selama masa transisi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, walaupun PPKM dicabut, ini juga perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kekhawatiran. Walaupun PPKM dicabut, bansos akan tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023, bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di vaskes yang ditunjuk, dan beberapa insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi segala ikhtiar bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.